dulu kopi petani di sini itu masih murah, masih di harga 2.000 atau 1.500. Yang terasa banget itu di petani kopinya. Petani kopi, dulunya kopi ini nggak berharga, cuman dijadikan istilahnya untuk pagar rumah, untuk tanaman hias di depan rumah atau batas tanah dengan tanah sepadan di sebelahnya. Jadi sebelum kita ada Solok Rajo ini, sebenarnya tata rantai supply perdagangan kopi Arabica di dataran tinggi Solok itu kurang tertata sehingga tidak berdampak terhadap pertanian yang berkelanjutan. Ya, motivasi awak menanam kopi pertama sekali setiap manusia itu kan harus ada usahanya kan, yang untuk menjamin ekonominya. Apalagi di tahun-tahun 2010 sampai dengan 2012 hampir sulit menemukan perkebunan kopi rakyat di dataran tinggi Solok. Saya juga pernah berpengalaman sendiri waktu itu mencoba menjual hasil panen kopi yang saya panen sendiri. Kita antar ke pasar Jire waktu itu, dan pembeli di sana, pembeli rempah ya hasil bumi di sana agak malas kalau melayani kita itu menjual kopi karena bikin repot, karena volumenya sedikit sehingga tata niaganya itu membebani cash flow mereka, tapi tetap harus dibeli. Tapi ketika rantai supply-nya tidak benar, itu akhirnya membuat tahun demi tahun keberadaan kopi Arabica ini di dataran tinggi Solok semakin sulit untuk ditemukan. Punya keyakinan bahwa kami bisa mengangkat kopi ini, kami bisa mengangkat harga kopi petani tadi. Nah, setelah itu juga yang memulainya itu adalah orang yang suka kopi gitu, yang suka ngopi. Nah, kami coba untuk mengolah kopi tadi menjadi kopi specialty. Nah, dari kopi specialty tadi lalu setelah diolah dan jadi green bean-nya, lalu dibawalah ke Jakarta, lalu kita cobakan kepada Q grader perempuan waktu itu satu-satunya di Indonesia, yaitu Mbak Mira Yudawati. Nah, beliau coba, oh ternyata enak gitu ya kan. Terus beliau tanya, ini mana petaninya gitu ya kan, di mana tumbuh kopi ini, di mana gitu. Sejak tahun 2002 balik sampai kini awak berkebun kopi atau nambah suhu di awak di siko yang penuh apanya penghasilannya itu dua varietas cuman. Yang pertama varietas Aceh Gayo, dan kedua varietas Andoang Sari. Kalau untuk masyarakat sendiri yang biasanya kerjanya di Holti itu setiap hari, sedangkan kalau di kopi itu kerjanya itu nggak setiap hari. Mereka akan ke kebun itu paling metik kopi atau bersihkan rumput-rumputnya atau mungkin ngasih pupuk, cuman itu aja, beda dengan Holti. Itu kami membeli kopi langsung ke petani, ya petaninya antar ke sini. Setelah panen merah itu langsung diantar sini. Panen merah tadi yang sudah dipanen segar tadi memang kami haruskan untuk segar. Itu nanti kita akan melakukan beberapa teknik dalam memproses. Nah, tergantung nanti pesanan dari customer kita apa. Ada namanya natural process, honey process, fully wash. Nah, itu dia. Saya masih ingat salah satu yang terberat bagi kami adalah bagaimana memastikan setiap kopi yang dipanen oleh anggota dan binaan itu kemudian terdistribusi dengan cepat ke pasar agar kemudian ada cukup uang untuk membayar tunai kembali.
Iyalah ya perhatian apa kok kopi Arabica kok lebih menjamin bentuknya untuk usaha ekonomi untuk melanjutkan apa usaha awak atau terima menaruh dampaknya. Jadi lah awak uji setiap kopi itu yang paling pas di siko kok adalah kopi Aceh Gayo jo Andoang Sari. Q grader pertama di Sumatera Barat yang bisa mengkalibrasi dan meng-QC kopi Arabica yang kami hasilkan. Sehingga setiap produk yang kami distribusikan ke pasar itu benar-benar sudah teruji secara kualitas fisik dan kualitas cita rasanya. Kami juga sudah punya sebelumnya usaha mandiri di kopi. Kami bikin specialty kopi gitu ya. Nah, itu dimulai di 2012. 2012 tadi kami dengan sumber daya yang ada aja gitu. Yang sebenarnya yang lebih kuat itu adalah modal tekad dan nekat. Nah, gitu dia. Jadi kami dapat punya nih motor butut ya kan, kami gadaikan, kami dapat pinjaman dari KUR. Nah, terus modal yang sedikit tadi lah kami putarkan untuk beli kopi petani di sini. Karena saya didukung oleh teman-teman yang hobi kopi juga, kita berpikir bagaimana kalau kita lakukan hal baik yang membawa kebaikan untuk diri kita, tapi juga berdampak bagi dan sanak atau saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita. Akhirnya kita bangunlah namanya itu Solok Project. Solok Project itu di tahun 2012, bagaimana cuman beranggotakan beberapa orang petani saja, termasuk saya dan orang tua juga. Sama dengan perjalanan hidup, perjalanan kami membangun Solok Raju ini juga tidak selalu mulus. Bagi kami para pendiri awal, Solok Raju ini seperti perjalanan spiritual juga, selain perjalanan mewujudkan sebuah impian kejayaan kopi di Sumatera Barat. Jadi apalagi sebuah koperasi di mana modal utamanya adalah modal sosial dan manusianya. Jadi kita ini tidak didukung oleh modal kapital yang kuat, sedangkan kami harus membayarkan hasil panen setiap anggota itu dengan tunai. Kemudian pasar juga belum terbentuk awal-awalnya. Jadi akhirnya banyak teman-teman yang bergerak di awal-awal pendirian ini itu hampir tidak masuk akal. Malahan kita bersama patungan juga, dan ada juga, saya kalau ingat ini saya agak geli juga, ada beberapa teman kami yang kemudian sampai berantem dengan keluarga. Kemudian ada juga yang mereka akhirnya mengorbankan uang belanja dapur mereka, tapi itu mereka lakukan karena jelasnya visi kita, bagaimana dengan kopi ini kita menggerakkan ekonomi berkelanjutan. Yang saya rasa awalnya itu sebuah hal yang mustahil, tapi mungkin karena visi dan dukungan banyak orang, kita dalam alat pasca panen banyak malahan terkadang pinjaman di awal-awalnya. Ada sebuah pesantren yang dibantu oleh kementerian
Setelah 5 tahun alatnya tidak bergerak, kemudian kita pinjam. Itu kami jadikan untuk alat produksi yang pertama kali sekali. Kemudian bagaimana caranya kami meyakinkan konsumen, sedangkan kami bukan seorang ahli dalam meng-QC atau mengkalibrasi cita rasa kopi. Ya, kita tinggal berdoa. Kemudian Tuhan akhirnya memberikan kami jalan. Tidak banyak koperasi kopi yang ada di Indonesia memiliki Q-grader sendiri. Nah, saat ini kami sudah memiliki 2 orang Q-grader. Kemudian generasi kedua di Solorajo juga mengantongi sertifikat kopi lainnya. Tahun ini adalah akhir dari kepengurusan saya sebagai Ketua Koperasi Solorajo. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh generasi setelah saya. Sehingga kami juga bukan waktunya untuk beristirahat, tapi waktunya untuk memastikan visi kami yang kita jadikan visi utama lembaga ini mendarah daging pula ke pengurus selanjutnya. Pencapaian kami dan kawan-kawan di KPSU Solorajo yang paling saya rasa itu paling besar adalah bagaimana mencantumkan kopi Arabica Minang Solo itu ke dalam peta kopi specialty dan kopi single origin Arabica Indonesia. Yang pertama, selama ko nagari ai dingin ko seolah-olah tidak banyak orang nak tahu. Tapi dia ada Solorajo dengan koperasi ko, ekowisata ko, semakin banyak orang yang tahu oh bahwa Kiko aja dingin. Kalau orang lewat di bawah tu, seolah-olah air dingin tu manonya. Tapi dengan adanya Solorajo gini ko, maka oh air dingin ko rancak loyo di pagar buki. Namun setelah kopi dengan harga yang bagus, nah ternyata kopi tadi juga menjadi penghasilan tambahan untuk petani kita. Tapi seiring dengan waktu itu terus berkembang. Tahun 2014 akhirnya menjadi KPSU Solorajo. Pemilihan kata KPSU itu juga untuk menegaskan bahwa kami itu adalah koperasi produsen. Jadi nilai produktifnya itu terasa sekali dan serba usaha agar itu membuat generasi pengurus setelah kami mempunyai banyak peluang untuk melakukan bisnis model apapun. Dicetuskan 2014 sampai saat ini, setidaknya aktivitas Koperasi Solorajo itu dengan cikal bakalnya itu sudah hampir 10 tahun. Dan 10 tahun kami tidak hanya bergerak di kopi saja saat ini, tapi juga sudah berkembang menjadi filosofi baru bagaimana integrasi pertanian atau integrated farming itu dikembangkan dengan konsep kawasan yang lebih luas lagi dan menerapkan populasi manusia yang lebih banyak dengan mengkolaborasikan antara aktivitas ekonomi murni seperti kopi, budidaya hortikultura, beternak ruminansia besar. Kalau khasnya air dingin ini adalah kerbau, itu kami kemas, kami satukan di satu kawasan sehingga cantik untuk dilihat. Akhirnya bernilai wisata. Itu mewujud menjadi ekowisata Bukit Abuah. Berjalan sampai akhirnya semua orang khalayak kopi di Indonesia kenal single origin Minang Solo. Kemudian ketika orang ingin mencari kopi Arabica Minang Solo itu, orang kemudian pasti akan memilih kopi Arabica Solorajo karena mereka menjadi tahu
rumah kopi-kopi Arabica terbaik di Sumatera Barat itu dari Solo Rajo. Di generasi ketiga kami sudah mulai melirik peluang bisnis yang lain agar ketahanan Solo Rajo ini terhadap terpaan resesi dan sebagainya itu menjadi lebih tangguh lagi. Kemudian di tahun ini juga mengawali di mana gerakan Solo Rajo itu tidak hanya fokus ke kopi, tetapi sudah kepada integrasi pertanian tadi, sehingga itu membutuhkan banyak konsentrasi, kemudian banyak tim yang harus dikembangkan lagi. 5 tahun lagi banyak nama-nama baru yang mewarnai Solo Rajo ini, dan kemudian Solo Rajo tidak hanya dikenal dengan produk kopinya saja, tetapi dikenal dengan visinya bagaimana memastikan gerakan ekonomi itu sejalan dengan pembangunan lingkungan. Kami banyak dibantu oleh sebuah koperasi di Belanda yang kemudian membangun sebuah perbankan besar namanya Rabo Foundation. Kami adalah member dari Rabobank Foundation. Nah, itu menjadi sebuah motivasi juga bagi saya bagaimana menciptakan di tahun ke-10 nantinya dari tahun ini Solo Rajo itu menjadi sebuah lembaga bisnis yang besar yang mengakomodir semua segmen hidup anggota dan binaannya. Ayi Dingin ini sendiri ada 17.000 manusianya. 17.000 manusia itu adalah potongan kue untuk ekonomi yang sangat besar. Target saya 10 tahun akan datang, setidaknya Solo Rajo ini bisa menyisip setiap produk bisnisnya, setiap aktivitas bisnis yang berkelanjutannya di 80% populasi manusia di Ayi Dingin ini. Sehingga kemudian Solo Rajo akan menjadi kebanggaan bagi nagari ini.